Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Ulfa Nurratnapuri. Saya mahasiswa S1 Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Sebelum masuk ke materi pertama, saya akan sedikit menjelaskan apa aja sih yang bakal kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, itu ada pengertian pajak. Yang kedua, itu ada tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, itu ada konsep dasar pajak. Yang keempat, ada subjek dan wajib pajak. Yang kelima, itu ada objek pajak. Yang keenam, itu ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang tarif pajak. Yang kedelapan, tentang tata cara menghitung pajak. Dan yang terakhir, tentang dasar hukum pajak penghasilan. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam materi, apa itu pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya di sini pajak itu dari rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Secara sederhana, PPh merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan jumlah penghasilan diterima atau diperoleh. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh disebut wajib pajak. Nah, wajib pajak ini dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Materi yang ketiga yaitu konsep dasar perpajakan. Yang pertama ada iuran atau sumbangan. Di sini kita bisa melihat arah datangnya pajak. Jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, pajak disebut sebagai iuran. Jika arah datangnya pajak berasal dari kegiatan untuk mewujudkan pemerintah, pajak tersebut disebut sebagai sumbangan. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan dengan pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam pajak, jenis, dan berat ringannya tarif pajak, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujui melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, apabila ada pungutan dari pihak pemerintah, apalagi pihak swasta, yang dapat dipaksakan yang tidak berdasarkan undang-undang, jelas pungutan tersebut tidak per definisi bukanlah pajak. Yang kedua, pajak dapat dipaksakan. Di sini, Fiskus mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya memenuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, tidak memperoleh atau menerima kontrak prestasi langsung atau tidak menerima jasa timbal balik dari pemerintah. Yang kelima, ada untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Di sini berarti pajak yang sudah dibayar itu akan dialiri atau sebagai biaya keuangan untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintahan. Materi yang keempat ada subjek dan wajib pajak. Subjek pajak adalah satu, itu ada orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, itu ada badan, bisa terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang
yang berada di Indonesia dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Nah, subjek pajak juga dapat kita bedakan nih menjadi dua. Yang pertama itu subjek pajak dalam negeri dan yang kedua subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima, memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan pajak luar negeri di antaranya, kalau wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum, yaitu tarif pasal 17. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT. Nah, kalau wajib pajak luar negeri itu dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari penghasilan di Indonesia. Jadi, jika dia mendapatkan penghasilan dari luar Indonesia, dia tidak dikenakan pajak karena yang dikenakan pajak hanya sumber penghasilan yang didapatkan dari Indonesia. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Kalau dalam wajib pajak dalam negeri itu tadi dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Sedangkan pajak luar negeri itu dikenakan pajak berdasarkan penghasilan brutonya. Tarif pajak yang digunakan juga berbeda, tidak seperti wajib pajak dalam negeri tadi. Di sini tarif pajak yang digunakan itu tarif pasal 26. Nah, wajib pajak luar negeri ini tidak wajib menyampaikan SPT. Materi yang kelima yaitu objek pajak. Objek pajak merupakan segala sesuatu, baik barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Nah, dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dalam hubungan kerja dan penghasilan dari usaha atau kegiatan dalam wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, termasuk diantaranya itu ada penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian, laba usaha, dividen, dengan nama dan dalam. Nah, yang tidak termasuk objek pajak itu diantaranya adalah bantuan atau sumbangan yang berasal dari badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak. Yang kedua itu ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam lurus satu derajat, badan keagamaan, badan kependidikan, badan sosial, termas, yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang ketiga itu ada warisan. Yang keempat itu harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal lainnya. Materi yang keenam yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan baik pasal 25 dan pasal 29, dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21.
Materi yang ketujuh adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya tarif PPh atau pajak penghasilan. Nah, tarif PPh yang berlaku di Indonesia ini ada dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Sebagai contoh nih, ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, itu diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, lapisan penghasilan kena pajaknya dimulai dari penghasilan sampai 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sementara itu, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap mulai berlaku sejak tahun 2010 diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 500 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000. Nah, materi yang selanjutnya, cara menghitung pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Digunakan rumus sebagai berikut. Pajak penghasilan wajib pajak badan penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan tarif pasal 17. Lalu penghasilan netonya dikalikan dengan pasal 17 yang menghasilkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang dikenakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dikali tarif pasal 17. Sementara itu, untuk pajak penghasilan wajib orang pribadi, penghasilan kena pajaknya dikali dengan tarif pasal 17. Menghasilkan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Nah, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang dikenakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak, lalu dikali dengan tarif pasal 17. Materi yang terakhir, dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan, sekarang kita mengetahui alasan bahwa negara punya hak untuk memungut pajak kepada rakyatnya dengan syarat yang adil dan semua orang diperlakukan dalam hal pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, dasar hukum pajak penghasilan baik untuk orang pribadi maupun badan menggunakan undang-undang dan peraturan yang sama. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Sebelum tahun 1983 ini, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak pendapatan, dan pajak penjualan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951. Dengan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan sosial dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu diperlakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali dilakukan perubahan dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi,
dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem self-assessment. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. Yang kedua, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Yang ketiga, lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan. Yang keempat, lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi. Nah, segitu dulu pembahasan video pembelajaran kita pada kali ini. Untuk kesimpulan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan umum di tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk yang menonton. Saya meminta maaf jika materi yang saya sampaikan belum sepenuhnya lengkap atau masih banyak kekurangan dalam video kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.